Berdasarkan prospektus resmi perseroan pada Senin 15 Juni 2026, emiten berkode saham Jelly bersiap melepas sebanyak 350 juta saham kepada publik. Pemirsa, produsen makanan pencuci mulut terkemuka merek Inaco, PT Niramas Utama Tbk, resmi memulai rangkaian aksi korporasi penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Melalui kode emiten Jelly, perusahaan pelopor dessert berbasis kelapa ini membidik penghimpunan dana segar maksimal mencapai 392 miliar rupiah. Berdasarkan prospektus resmi perseroan pada Senin 15 Juni 2026, emiten berkode saham Jelly bersiap melepas sebanyak 350 juta saham kepada publik. Jumlah hak kepemilikan modal yang ditawarkan tersebut setara dengan porsi 25,93% dari total saham yang dicatatkan di lantai bursa. Dalam masa penawaran awal atau book building, manajemen mematok harga perdana di rentang Rp900 hingga Rp1.120 per saham, sehingga berpotensi meraup dana segar maksimal Rp392 miliar dengan nilai valuasi korporasi menembus Rp1,51 triliun. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1990 ini dikenal luas sebagai pionir sekaligus memimpin pasar di industri makanan penutup sehat berbasis serat alami. Selama lebih dari 35 tahun berkiprah, emiten Jelly ini didukung penuh oleh fasilitas manufaktur kuat di 3 pabrik utama yakni Sukabumi, Pandaan, serta Pontianak. Guna memperluas penetrasi pasar, manajemen mengoptimalkan jaringan distribusi domestik di 251 titik serta agresif mengekspor produk unggulannya ke negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, hingga China. Rangkaian jadwal book building dipastikan berlangsung mulai 15 hingga 22 Juni 2026 dan akan dilanjutkan ke masa penawaran umum pada 1 hingga 3 Juli mendatang. Jika seluruh proses berjalan lancar, maka target pencatatan saham Jelly secara resmi di Bursa Efek Indonesia akan dieksekusi pada 7 Juli 2026. Aksi korporasi strategis ini menempatkan Inaco sebagai emiten kedua yang melantai di tahun ini dengan menggandeng Sukor Sekuritas selaku penjamin pelaksanaan efek tunggal berskema kesanggupan penuh. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan lebih dari separuh target pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2027 masih belum terjamin anggarannya. Dari total kebutuhan Rp219,81 triliun, pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas hanya sebesar Rp98,47 triliun, masih kurang sekitar Rp121 triliun. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan lebih dari separuh target pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2027 masih belum terjamin anggarannya. Dari total kebutuhan Rp219,81 triliun, pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas hanya sebesar Rp98,47 triliun, sehingga masih ada Rp121,34 triliun yang belum tertampung untuk membiayai pembangunan irigasi, jalan, jembatan gantung, air minum, hingga sanitasi. Dodi mengungkapkan bahwa Kemenpu telah menyusun total kebutuhan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp219,81 triliun. Kementerian PU telah menyusun total kebutuhan anggaran tahun anggaran 2007 sebesar Rp219,81 triliun. Kebutuhan ini disusun berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur tahun 2027, kontrak-kontrak sedang berjalan, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Namun demikian, berdasarkan surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan hanya sebesar Rp98,47 triliun. Sehingga dengan pagu indikatif tersebut masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun. Dodi menambahkan kebutuhan tersebut disusun berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur nasional, penyelesaian sejumlah kontrak-kontrak yang masih berjalan, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Direktur Utama KAI Bobi Rashidin membeberkan rencana renovasi Stasiun Gambir. Stasiun tersebut nantinya akan terintegrasi dengan kereta rel listrik.
Bobby mengatakan dalam 2 tahun ke depan stasiun Gambir akan menjadi stasiun nasional. Kemudian stasiun Gambir pun akan terintegrasi dengan KRL. Bobby mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto pun memberikan instruksi agar renovasi stasiun Gambir tersebut dilakukan dengan segera. Selain membahas terkait dengan renovasi stasiun Gambir, Bobby mengatakan bahwa pertemuannya dengan Prabowo pun membahas terkait dengan progres identifikasi perlintasan sebidang yang dinilai menjadi titik rawan terjadinya kecelakaan kereta api. Gambir akan kita lakukan renovasi. Ya, kita nanti dalam 2 tahun punya Gambir yang dah. Tapi jadi stasiun KRL Pak Gambir. Nanti kita integrasikan dengan KRL. Berarti bakal Manggarai jadi hub seperti Manggarai jadi rencana yang lama itu. Renovasinya mulai kapan Pak? Kira-kira Segera, perintah Pak Presiden segera. Itu tadi Bapak bilang 2 tahun itu bakal jadi stasiun Selesai. KRL berarti. Bukan, dia nanti akan jadi stasiunnya nasional stasiunnya. Oke. Selain Gambir bahas apa lagi Pak? Mungkin evaluasi sebidang. terkait. Perlintasan sebidang. Nah, tadi kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai. Emiten perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk kembali menorehkan kinerja positif dengan berhasil menjaga laju profitabilitas jelang penghujung kuartal 2 2026. Hingga akhir Mei, perseroan berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp23,31 triliun atau tumbuh 18,64% secara tahunan yang sekaligus melanjuti pertumbuhan 18,85% di bulan sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan, realisasi laba ini salah satunya didorong oleh pendapatan bunga bersih yang berhasil tumbuh 9,97% year on year menjadi Rp34,85 triliun. Tren ini sekaligus menunjukkan penurunan suku bunga sebagai bagian dari transmisi selama era suku bunga acuan rendah beberapa bulan lalu. Sementara itu, sisi operasional, emiten berkode saham BMRI juga terpantau mengurangi beban impairment dengan catatan penurunan 15,83% secara tahunan menjadi Rp3,21 triliun yang turut mendorong penurunan beban operasional 18,08% menjadi Rp6,21 triliun. Di saat yang sama, beban tenaga kerja juga susut 10,68%, sehingga laba operasional berhasil tumbuh double digit sebesar Rp28,64 triliun. Ya, emiten pertambangan PT Timah Tbk mulai menyiapkan kebutuhan ekspansi dan pengembangan usaha untuk periode tahun buku 2026. Di mana perseroan telah mengantongi persetujuan dari para pemegang saham untuk mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure hingga mencapai Rp450 miliar. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Timah Tbk, Vina Eliani mengungkapkan bahwa anggaran belanja modal tersebut telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP dengan mengandalkan sisa laba bersih tahun buku 2025 yang dialokasikan sebagai laba ditahan. Keputusan ini sejalan dengan hasil RUPST yang menetapkan dividen payout ratio sebesar 50%, sementara sisanya akan diputar kembali untuk memperkuat struktur permodalan dan kebutuhan pengembangan usaha. Sebagai informasi, emiten berkode saham TINS atau TINS mencatatkan laba bersih yang meningkat 10,08% year on year menjadi Rp1,31 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,19 triliun. Adapun terkait arah penggunaan dana, pihak manajemen masih akan berfokus pada penguatan bisnis inti, termasuk meningkatkan kapasitas produksi smelter guna memperbaiki kinerja operasional yang sempat mengalami tekanan dan cenderung menunjukkan tren penurunan di tahun 2025.